أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyi'ukum bitahiyyatil islamiyah, tahiyyatil ahlil jannah, tahiyyatil mubarakah, tahiyyatis salam bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni Al-Ustadz Haji Adi Nur Seha LCMPD, mata'anallahu fi kulli hayah. Yang kami hormati dan kami muliakan Dewan Guru Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Dan tak lupa pula teman-teman di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang memberi petunjuk agar selamat melalui Al-Quran wahyu tercatat, agar jaya di dunia dan bahagia di akhirat. Selawat dan salam untuk Nabi terkasih yang berdakwah dengan gigih, yang memenjarkan hidup dengan hati bersih, Nabi Muhammad ahsanal khulqi, serta para sahabat yang berjuang tanpa pamrih, ahlul bait beliau manusia terpilih. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang begitu sempurna. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi, seorang ulama dalam bidang ilmu filsafat, telah menyatakan fakta bahwa mengapa manusia begitu sempurna dalam penciptaannya? Karena manusia memiliki 3 unsur, yaitu daya akal, daya perasaan, dan daya nafsu. Malaikat memiliki akal, namun tidak memiliki nafsu. Hewan memiliki nafsu, namun tidak memiliki akal. Akan tetapi, manusia memiliki kedua-duanya, akal dan nafsu. Bahkan, manusia telah dilebihkan lagi dengan adanya daya perasaan di dalam hati. Maka, lihatlah bentuk manusia, mulai dari kepala hingga ke leher, itulah daya akal. Dari leher hingga ke perut, itulah daya perasaan. Dari perut hingga ke lutut, itulah daya nafsu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan begitu luar biasanya. Hal ini akan tetapi banyak manusia yang belum mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surat Saba ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Yang artinya sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Harusnya Allah memberikan semua ini, daya akal, daya perasaan, dan daya nafsu, kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan daya akal kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta yang begitu indah dan luar biasa ini. Kita juga menggunakan perasaan kita untuk kebaikan-kebaikan. Contohnya, peduli terhadap sesama, saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling mencintai.
Jika ada saudara muslim yang sedang membutuhkan bantuan, maka kita yang akan membantunya. Jika ada kerabat yang sedang kesusahan, maka kita yang akan menolongnya. Jika ada teman yang sedang terkena musibah, maka kita yang akan mengulurkan tangan menghapus penderitaan dan kesedihannya. Itulah yang disebut dengan daya perasaan yang begitu kuat di dalam diri manusia. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain akal dan perasaan, Allah juga menciptakan nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu adalah kekuatan atau dorongan yang begitu kuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pribadi. Contohnya, ketika manusia memiliki nafsu makan, manusia akan memilih makanan yang enak dan lezat dan mengambil dalam jumlah yang banyak, tanpa memperdulikan makanan tersebut baik atau buruk, halal atau haram. Yang penting nafsunya terpenuhi. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Masih banyak lagi nafsu yang lainnya. Contohnya, nafsu kekuasaan, nafsu harta, dan lain sebagainya. Lalu, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu? Tujuannya agar teruji keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia menyuruh untuk keburukan, maka manusia akan melawannya dengan akal dan perasaan bahwa apa yang dilakukannya adalah buruk. Inilah yang disebut dengan ujian keimanan dan ketakwaan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahun taba'an lima ji'tu bih, yang artinya tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya kepada ajaran yang aku bawa. Hadis riwayat Tabrani. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus menjaga akal dan perasaan kita agar nafsu kita menjadi nafsu yang tenang, nafsu yang tunduk kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsu yang selalu dalam bingkai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala di tengah zaman. Buah karya Ustazah Fitri Nur Aini SPD. Wahai generasi yang terang bagaikan fajar, 10 November nyalanya takkan pudar. Itu bukan hanya tanggal sunyi, tapi api yang terus berdetak di nadi. Para pejuang lentera di malam pekat, menembus gelap bak bintang yang lekat. Kita ini hanya penonton bisu atau penjaga yang setia dan tak pernah jemu. Tanah air berbisik dengan angin sendu. Jangan biarkan mereka terjaga sendiri di waktu. Anak muda, jadilah sungai yang mengalir penuh daya, menghidupi negeri tanpa mengenal kata lelah. Wahai kalian, pahlawan masa depan, jangan biarkan bara meredup perlahan. Cinta negeri bukan sekedar lagu merdu, namun akar kuat di tanah tumbuh lurus dengan teguh. Mereka tak gentar menentang malam, tak untuk puji, tapi merdeka yang dalam. Apalah arti kemerdekaan tanpa cinta yang suci? Bukan sekedar gemah, tapi jiwa yang tak akan mati. Anak muda, jaga nyala ini di genggaman, agar langkah mereka tak hilang dalam keremangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mari zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita awali khutbah Jumat pada siang hari ini dengan senantiasa melafalkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Palestina sebagai tempat suci dan memiliki sejarah dan makna spiritual mendalam bagi semua umat Islam di seluruh dunia. Tempat-tempat suci itu diantaranya adalah Masjidil Aqsa di Yerusalem sebagai tempat suci ketiga dalam Islam setelah Masjidil Aqsa, setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, yang telah menjadi teladan bagi semua umat Islam dalam menerapkan dan memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai kewajiban bagi kami selaku khatib pada pelaksanaan sholat Jumat ini, mengajak dan menyeru kepada kami sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang hadir untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kokoh dan ketakwaan yang tinggi akan menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan di dunia, sekaligus sebagai bekal utama menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Solidaritas dan persaudaraan merupakan ajaran yang sangat mulia. Islam mengajarkan kita untuk merasa sebagai bagian dari satu umat yang saling mendukung dan melindungi kepada sesama. Maka kita sebagai umat Islam memiliki tanggung jawab kepada sesama muslim yang lain. Tanggung jawab itu adalah mendukung, peduli, membantu dalam kebaikan, termasuk juga membantu meraih kemerdekaan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tanggung jawab untuk saling mendukung dan tolong-menolong antar sesama sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Merujuk penjelasan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ayat di atas adalah sebagai gambaran antara orang Islam dengan muslim yang lainnya. Masing-masing pasti saling membutuhkan. Maka saling tolong-menolong adalah cara terbaik untuk membangun persatuan dan kesempurnaan. Maka gambarannya, orang yang hendak membangun rumah tidak mungkin melakukannya dengan sendiri. Setiap orang memiliki bagiannya masing-masing. Ada yang membuat tembok, ada yang membuat besi, bata, dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam konteks menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita harus menempati posisi kita masing-masing sesuai dengan kepiawaian kemampuan kita. Jika kita adalah orang kaya,
maka tanggung jawab kita kepada mereka adalah dengan uang kita, yaitu dengan menyedekahkannya. Jika kita memiliki kuasa, maka membantu mereka dengan kekuasaan kita. Jika kita orang terpandang, maka ajaklah orang lain untuk mendukung dan memberikan solidaritas nyata kepada mereka. Jika tidak memiliki apa-apa, maka kita tetap memiliki doa untuk kemerdekaan dan ketentraman untuk mereka. Syekh Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi halaman 209 mengungkapkan bahwa at-ta'awunu khussisa likulli insanin amala yaqumu bihi, yang artinya saling tolong menolong itu adalah menempatkan setiap manusia pada pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam sudah seharusnya sebagai penolong terhadap saudara-saudara kita yang lain. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang telah diajarkan dalam Islam. Menjadi penolong kepada sesama merupakan bagian dari ibadah dan amal baik yang memiliki nilai pahala yang sangat besar. Dan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya sudah seharusnya saling tolong menolong. Berbeda negara dan tempat tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menolong saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Palestina. Karena itu, Nabi kita menggambarkan bahwa hubungan antara sesama muslim seperti sebuah bangunan yang harus saling melengkapi, saling menguatkan dan saling tolong menolong. Dalam hadis yang berasal dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi bersabda, "Innal mu'mini lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha." Yang artinya, sungguh orang beriman terhadap orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan, yang satu sama yang lainnya saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itulah, para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tumbuhkan solidaritas dan kita dukung saudara-saudara kita yang ada di Palestina sesuai dengan kemampuan kita. Kita tolong dengan aksi yang nyata kebutuhan-kebutuhan mereka. Sebab jika kita bisa memberikan pertolongan kepada sesama muslim, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa penjelasan di atas, maka Palestina menjadi tanggung jawab besar bagi kita bersama. Kita harus memberi dukungan dan tanggung jawab kita kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita kaya, maka bersedekahlah untuk mereka. Jika kita memiliki kuasa, gunakanlah kekuasaan kita untuk menyuarakan kemerdekaan bagi mereka. Jika kita memiliki ilmu, maka syiarkanlah ajakan untuk menolong mereka. Bahkan jika kita tidak memiliki semuanya, maka kita memiliki tanggung jawab untuk mendoakan kemerdekaan bagi mereka. Perbedaan tempat dan negara tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Sebagai muslim, kita harus menolong saudara-saudara kita dimanapun keberadaannya, baik yang dekat maupun yang jauh. Demikianlah khutbah Jumat tentang tanggung jawab besar kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga menjadi khutbah yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'ina wat tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah wa ansur man nasarad din wa akhdhul man khadalal muslimina wa damir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' annal bala wal waba waz zalazila wal mihana was su'al fitnati ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.